Selamat datang dalam perjalanan sejarah teologi kewirausahaan dalam gereja. Dari masa Alkitab hingga praktik masa kini, semuanya berawal dari mandat Allah dalam Kejadian 1:28, di mana manusia diperintahkan untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Mandat budaya ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, dan kehidupan sosial sebagai bagian dari panggilan iman. Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 3:10 menegaskan pentingnya kerja keras dengan berkata, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Gereja mula-mula memandang kerja dan usaha sebagai bagian integral dari kehidupan beriman. Usaha ekonomi bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan bagian dari ibadah kepada Allah. Dari pemahaman bahwa bekerja adalah panggilan ilahi, benih pemikiran teologi kewirausahaan mulai tumbuh. Pemikiran ini terus berkembang sepanjang sejarah gereja. Berakar kuat pada Alkitab, gereja mulai menyadari bahwa pengelolaan ekonomi adalah bagian dari tanggung jawab iman. Dari sinilah praktik kewirausahaan gereja mulai nyata. Memasuki abad pertengahan, biara-biara di Eropa menjadi pusat pengembangan ekonomi sekaligus spiritual. Para biarawan tidak hanya berdoa, tetapi juga mengelola tanah pertanian dan perkebunan. Mereka memproduksi anggur, bir, dan berbagai produk lainnya untuk menopang kehidupan komunitas. Biara juga menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil produksi dijual ke masyarakat luas dan menjadi sumber pemasukan. Keuntungan usaha digunakan untuk pelayanan sosial dan membantu masyarakat sekitar. Tradisi ini menyebar ke seluruh Eropa dan menjadi model kewirausahaan gerejawi. Gereja sejak lama telah mempraktikkan kewirausahaan sebagai bagian dari misi holistiknya. Di Indonesia, praktik serupa muncul dalam konteks yang berbeda. Koperasi jemaat, usaha pertanian, dan pengelolaan aset gereja mulai dikembangkan untuk mendukung pelayanan. Memasuki abad ke-20, gereja menghadapi tantangan kemandirian finansial yang semakin kompleks. Gereja tidak bisa hanya bergantung pada persembahan jemaat, terutama saat krisis ekonomi. Muncullah konsep teologi ekonomi kontekstual yang menekankan kemandirian finansial gereja. Teologi ini menegaskan bahwa usaha ekonomi harus berlandaskan kasih, keadilan, dan pelayanan di KPB, dibalik mengembangkan unit bisnis berupa hotel, percetakan, dan koperasi. Hotel ini tidak hanya mencari untung, tetapi juga memberdayakan jemaat dan melayani masyarakat. JDKP di Sumatera Utara mengelola usaha pertanian dan koperasi untuk pemberdayaan ekonomi jemaat. Hasil pertanian dikelola bersama dan keuntungannya kembali untuk pelayanan gereja. Banyak gereja di Indonesia mulai mengikuti jejak ini dengan berbagai model usaha. Tujuannya satu, mewujudkan misi holistik gereja melalui pemberdayaan ekonomi. Di era kontemporer, teologi kewirausahaan berkembang dengan prinsip integrasi iman dan bisnis. Gereja melihat usaha sebagai sarana pelayanan, bukan sekadar aktivitas ekonomi. Prinsip holistik menjadi dasar, mencakup aspek sosial, pendidikan, dan pemberdayaan jemaat di era digital. Muncul bentuk baru kewirausahaan gereja seperti marketplace rohani. Aplikasi donasi dan platform digital memudahkan jemaat berpartisipasi dalam pelayanan. Kursus online dan konten digital dikembangkan untuk menjangkau generasi muda. Gereja urban di Jakarta dan Bandung memanfaatkan teknologi untuk memperluas pelayanan. Mereka menjangkau generasi muda melalui media digital dan ruang-ruang kreatif. Hasil usaha digunakan untuk program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan masyarakat miskin. Keuntungan usaha kembali untuk menopang operasional gereja dan misi sosial. Namun, praktik kewirausahaan gereja tidak lepas dari tantangan dan kritik. Bahaya terbesar adalah komersialisasi, di mana gereja lebih fokus pada profit daripada pelayanan. Jika tidak hati-hati, usaha ekonomi dapat menggeser fokus utama gereja sebagai lembaga rohani. Oleh karena itu, etika bisnis menjadi sangat penting. Transparansi, keadilan, dan integritas harus dijaga. Keseimbangan antara misi rohani dan usaha ekonomi harus terus dipelihara. Gereja dipanggil menjadi terang dan garam dunia dalam setiap aspek kehidupan. Dari mandat Alkitab hingga biara abad pertengahan, dari koperasi jemaat hingga marketplace digital, semua menunjukkan pergumulan gereja mengintegrasikan iman dengan usaha ekonomi. Teologi kewirausahaan adalah refleksi nyata bagaimana gereja menghidupi iman dalam konteks ekonomi modern. Kewirausahaan gereja menjadi bagian dari misi holistik, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Tuhan memberkati.